Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan sedikit ngobrol, kita sedikit berbincang-bincang tentang permasalahan kehidupan. Dan topiknya adalah bagaimana menjadi manusia merdeka. Di dalam kehidupan ini, di setiap lini kehidupan, pasti selalu saja kita memiliki dan mendapati permasalahan. Nah, lantas kemudian bagaimana cara seorang manusia menghadapinya? Dan kemudian bagaimana cara manusia dapat menghasilkan satu karya yang luar biasa ketika dia sedang dihadapi dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah rintangan gitu. Nah, ini yang kemudian yang menjadi selalu pertanyaan bagi diri kita sendiri, apakah kemudian kita mampu untuk berkarya? Apakah kemudian kita bisa menjadi orang hebat di masa depan? Apakah kemudian kita bisa menjadi seorang yang merdeka? Menjadi manusia merdeka adalah mereka manusia yang merdeka dalam berpikir. Menjadi manusia yang merdeka dalam berkreasi. Menjadi manusia yang merdeka dalam menyuarakan aspirasi, teman-teman. Bukankah setiap hari kita selalu dibayangi oleh ketakutan? Bukankah setiap hari kita selalu diikuti oleh sebuah tuntutan? Bukankah setiap hari kita selalu dibayang-bayangi akan masa depan? Esok kita mau jadi apa? Di esok hari kita bisa hidup gak ya? Kita bisa bermanfaat gak ya? Atau tidak perlu esok hari? Hari ini kita sudah melakukan hal apa yang berguna bagi orang lain? Itu pertanyaannya. Maka dari itu kita tidak perlu berpikir jauh. Kita akan jadi apa? Esok hari akan seperti apa? Tidak perlu. Cukup satu hal yang harus kita pahami, yaitu diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus memerdekakan diri kita. Tanpa kita sadari, ketika kita melakukan overthinking, ya, berpikir secara berlebihan, itu yang membentuk satu penjara. Jadi istilahnya kita memenjara diri kita sendiri dengan negative thinking, dengan overthinking. Secara tidak langsung itu yang akan memenjara diri kita dalam sebuah kekangan. Tentunya akan sangat sulit ketika kita menjalani kehidupan ini dengan sebuah kekangan. Kekangan dari sistem pendidikan, kekangan dari pemerintahan, kekangan dari orang lain, tuntutan kerja, semuanya, teman-teman. Maka dari itu kita harus pahami ada tiga hal yang kita harus pahami secara mendasar. Yang pertama adalah seberapa jauh Anda mengenal diri Anda. Yang kedua adalah seberapa jauh Anda mengenal lingkungan Anda, ya. Yang ketiga adalah seberapa jauh Anda mengenal Tuhan Anda. Tiga hal tersebut adalah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita jauh berpikir ke depan. Setelah kita mengetahui jawaban dari ketiga hal tersebut, setelah itu kita fokus. Fokus kepada siapa? Fokus terhadap diri Anda. Pertama adalah kenali diri Anda, kenali potensi Anda, pahami peran Anda, pahami tugas Anda. Setelah kita memahami potensi diri kita, pasti akan timbul pertanyaan. Saya harus memulai dari mana? Itu yang paling sering sekali. Ada pertanyaan itu pasti sering sekali. Kita harus memulai dari mana? Gitu kan? Jawabannya simpel. Logikanya adalah seperti ini. Anda harus tahu memulai dari mana. Kalau Anda tidak mau mulai dari mana? Anda tahu itu benar atau salah, itu sesuai atau tidak sesuai dengan diri Anda kalau Anda tidak memulai. Anda dapat menentukan sesuatu hal dari apa? Kalau Anda tidak tahu apa-apa. Maka dari itu adalah mulai dari mana saja. Mulai dari mana saja. Ya, dari A, B, C, D, mulai dari mana saja. Setelah Anda mulai, nanti akan ketahuan potensi kalian ada di mana, kesukaan kalian ada di mana, passion kalian ada di mana. Jangan takut untuk mulai mencoba. Jadi apa yang sebenarnya saya mau sampaikan di sini adalah gini. Dalam memahami diri kita harus fokus terhadap beberapa hal. Tapi ketika kita belum dapat menemukan hal tersebut, maka coba semuanya, mulai dari mana saja. Nanti sampai diri kalian yang akan memutuskan, yang akan menentukan, ya. Karena kadang gini, kita hidup ini terlalu takut untuk melakukan sesuatu, terlalu takut untuk bermimpi. It's okay
melakukan loh. Baru bermimpi sudah takut, bagaimana mau melakukan gitu kan. Saya takut Tuhan, saya mau masuk organisasi ini, tapi orang-orangnya expert banget. Ingat, orang yang expert juga dulunya masih kentang-kentang ya, masih junior. Orang yang profesional dulu juga masih sangat-sangat tidak paham apa-apa. Tapi apa? Mereka ingin memulai dulu. Yang hanya membedakan adalah orang yang memiliki kemampuan yang sudah diasah dengan yang tidak, ya hanyalah prosesnya gitu. Mereka yang sudah profesional, mereka sudah memulai sejak lama. Tapi mereka yang belum profesional, mereka masih stuck, diam di tempat, tidak tahu mau kemana. Karena begini, ketika pilihan terlalu banyak dihadirkan dan kita hanya melihat dan hanya memikirkan, kita nggak akan bisa. Kita hanya akan bingung. Terus melihat banyak pilihan, kita hanya akan bingung, teman-teman. Ini adalah gudang permasalahan. Kita jangan pernah takut akan sebuah kekangan. Jalani kehidupan dengan penuh kepastian. Percayakan diri Anda terhadap diri Anda juga. Ya, jangan pernah ragu kepada diri kalian dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian diciptakan dengan penuh potensi. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Tinggal manusia ingin menggunakan kemampuan tersebut atau tidak. Pilihannya hanya dua, diam di tempat atau bergerak. Berhenti banyak berpikir, kemudian bertindak. Mulailah dari hal-hal kecil untuk bermanfaat. Menjadi manusia itu tidak mudah dan tidak sulit. Menjadi manusia itu tidak gampang dan tidak bisa juga dibilang gampang gitu. Tapi menjadi manusia adalah bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri, kita bisa menikmati kehidupan ini, kita bisa bermanfaat terhadap sesama. Mungkin itu saja dari saya. Tetap jaga semangat kalian semuanya, jaga harapan-harapan kalian, panjang umur hal-hal yang baik kalau kalian tetap pada perjuangan kalian tanpa berhenti. Negara ini butuh pemuda-pemuda yang hebat. Negara ini butuh pemuda-pemuda yang inspiratif. Ya, mari kita gerakkan diri kita sendiri, kita gerakkan orang lain demi Indonesia jaya di masa depan.